Akan tetapi menurut penuturan dari manajer Timnas Sumarji, kalau memang PSSI akan sebisa mungkin menambah kekuatan khususnya di barisan penyerang. Dan statusnya adalah grade A. Yang bikin fans cukup happy, nama Ole Romeni juga termasuk dalam kategori yang disebut. Nah, selain itu, pastinya PSSI memiliki rencana yang mungkin akan dilakukan dengan mode senyap, namun satset terkait penambahan pemain diaspora ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat kembali lagi ke channel Syahriza Raja. Terima kasih kepada teman-teman yang telah subscribe kepada channel ini. Kepada teman-teman yang baru jumpa channel ini, mohon untuk tekan butang subscribe dan juga butang loceng. Okay guys, video hari ini kita akan react kepada satu video daripada channel Girls lagi, iaitu video yang bertajuk Kejutan Besar Terjadi. PSSI konfirmasi mereka akan gabung 4 amunisi baru Timnas Gelombang 1. Wow, itu dia guys, tajuk videonya guys. Kita akan react kepada video tersebut. Siapakah 4 amunisi tersebut? Mari kita react sama-sama. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Itu guys, mereka akan bergabung guys. Siapa dia? Kita akan lihat. Girls. Coach Sin di sini. Ini dia pemain-pemain Timnas sedang berlatih guys. Melihat peta kekuatan di round 3, tentu saja Indonesia adalah yang terlemah dari sisi ranking FIFA. Akan tetapi dari sisi kedalaman skuad, jelas skuad Garuda harusnya bisa bersaing minimal mengamankan peringkat 4 di grup C. Maka dari itu, mau tak mau, suka tak suka, jika masih terpaku pada skuad yang sekarang, rasanya peluang itu sangat-sangat berat. Ingat ya, berat. Bukan berarti nggak bisa. Nah, atas dasar itulah penambahan pemain diaspora khususnya yang grade A ini harus segera dilakukan. Karena publik juga nggak mau dibuat deg-degan apakah si A atau si B bisa main atau tidak gara-gara proses yang terbilang nggak sebentar. Akan tetapi menurut penuturan dari manajer Timnas Sumarji, kalau memang PSSI akan sebisa mungkin menambah kekuatan khususnya di barisan penyerang. Dan statusnya adalah grade A. Yang bikin fans cukup happy, nama Ole Romeni juga termasuk dalam kategori yang disebut. Nah, selain itu, pastinya PSSI memiliki rencana yang mungkin akan dilakukan dengan mode senyap, namun satset terkait penambahan pemain diaspora ini. Jika itu terjadi, maka setidaknya rasa pesimis melihat ngerinya grup C ini akan sedikit terobati. Kevin Dix. Ini dia guys, pemain-pemain yang mungkin akan dibawa kembali guys. Kevin Dix, Ole Romeni, siapa lagi Setelah melihat kepastian Indonesia akan tergabung di grup yang katanya neraka, membuat banyak pihak seketika merasa down terkait peluang Indonesia. Ya wajar aja sih mereka begitu, karena lawan yang dihadapi pun juga nggak main-main. 3 tim langganan Piala Dunia macam Jepang, Australia, dan Arab Saudi semua pernah bermain dalam sedangkan sisanya Piala Dunia guys. Dan China, biar bagaimanapun juga nggak bisa dianggap remeh. Maka dari itu, publik tanah air meminta PSSI bersama Coach Shin benar-benar menyiapkan tim sebaik mungkin. Dan jujur sih, jika kedalaman skuad masih diisi mayoritas pemain dari Liga 1, berat, sumpah. Emang sih kalau starting 11 timnas ini cukup bisa memberikan perlawanan. Tapi ingat, dalam sepak bola kita nggak pernah tahu kan ada kejadian yang nggak terduga seperti cedera, akumulasi, dan lain-lain. Maka dari itu ya tadi, penambahan skuad terutama pemain diaspora dari Eropa harus segera dilakukan apapun caranya. Dimana itu bukan berarti kami meremehkan mereka yang dari Liga 1, sama sekali enggak. Karena sekali lagi, dengan kualitas liga yang bahkan masih di bawah Thailand, Vietnam, apalagi Malaysia, ya fair aja. Sulit buat kita bersaing, sesimpel itu. Sekali lagi maaf nih, bukan meremehkan, tapi realistisnya memang begitu. Realistisnya begitu guys. Tapi Indonesia sangat beruntung kerana ramai pemain-pemain diaspora di Eropah yang bisa dibawa kembali guys. Ya, melihat realita yang ada, PSSI melalui manajer Timnas Sumarji mengatakan kalau untuk menghadapi round 3 ini akan dilakukan penambahan pemain terutama untuk pos penyerang, yang mana Indonesia sangat-sangat membutuhkan penyerang grade A untuk bisa bersaing. Dan yang bikin publik tambah kepo, nama Ole Romeni pun juga masuk ke dalam nama yang akan diperjuangkan. Untuk persiapan, kami akui masih membutuhkan beberapa pemain berkualitas di lini depan. Jadi kami sedang mengupayakan mencari pemain-pemain keturunan di lini depan. Kami mencari pemain grade A, jangan lagi grade B, sebab ini sudah babak penting. Dari timnya, Pak Ketua PSSI juga sudah mulai bekerja. Lebih dari 1 nama intinya, dan posisinya striker, termasuk dia salah satunya. Ucap beliau dilansir dari Bola Sport.
Wajahnya high. Jesus, come on. Down. Lebih lanjut, berkaca dari apa yang diutarakan Pak Sumarji, memang dirasa cukup masuk akal kalau timnas ini butuh sekali goal getter berkualitas. Selain itu, jangan lupakan juga kalau sektor belakang ini juga masih harus dibenahi, karena sering sekali kita kebobolan justru melalui kesalahan sendiri. Dan terkait itu, Pak Arya Sinulinga dalam podcastnya bersama Bung Binder mengaku sedang terus mengupayakan melakukan pendekatan kepada Kevin Dix. Jelas apabila Kevin masuk, itu akan semakin menambah kekuatan lini belakang timnas, karena bagaimanapun dia termasuk pemain yang sudah sangat berpengalaman main di top level seperti Liga Champions. Mana ngantongin pemain MU pula sampai terdampar di juru kunci. Emang kocak tim itu, asli. Nah, kemudian soal kiper, kayaknya PSSI bakal segera melakukan apapun agar proses Maarten Paes di CES bisa segera clear. Terlebih Paes sendiri dalam story Instagramnya juga cukup antusias melihat hasil drawing round 3 timnas yang masuk grup C. Tentu jika ingin bersaing dengan tim-tim kuat macam Jepang, Australia, dan Arab Saudi akan sangat riskan bila kita hanya mengandalkan Hernando. Ini bukan soal meremehkan atau tega nggak tega, tapi di level seperti ini, keberadaan Maarten Paes sebagai kiper yang punya pengalaman akan sangat dibutuhkan. Mungkin Hernando bisa dimainkan ketika melawan tim tier 2 macam China atau Bahrain, yang di atas kertas kita punya peluang besar mengalahkan mereka, khususnya di kandang. Tapi kalau Jepang, Australia, dan Arab Saudi, berat sumpah, sangat berat. Tim-tim yang pernah main di Piala Dunia, guys, memang diperlukan sangat oleh Armani ni. Kevin Dix, Martin Paes, seorang lagi siapa guys yang patut bermain dalam pusingan ketiga nanti selain daripada Maarten Paes, Alex Ramadi dan juga Kevin Dix. Yap, secara keseluruhan, 3 nama tadi andai bisa gabung dalam waktu dekat, maka mereka akan masuk bersama Jens Raven yang kemarin baru saja menjalani sumpah WNI. Tentu saja Jens Raven ini belum bisa jadi andalan utama karena bagaimanapun ia masih sangat muda. Namun untuk super sub dengan posturnya yang tinggi menjulang, rasanya bisa kok Coach Shin menurunkannya dalam situasi tertentu. Intinya, 4 pemain di gelombang pertama ini harus bisa diperjuangkan dulu. Terutama ya si Ole dan Kevin. Karena kalau Maarten Paes kan ibaratnya si CS-nya beres, langsung bisa main. Karena dia udah WNI sama seperti Jens Raven. Maka dari itu, sama-sama kita pantau dulu situasi yang ada yuk. Semoga ini bisa segera terwujud. Dan kalau udah, barulah kita berpikir untuk menambal setiap lini yang ada. Karena masih ada nama-nama lain yang bisa masuk, seperti Tristan Goyer, Mitch Hilgers, Eliano Reinders, Jaden Oosterwolde, Pascal Strijk, hingga Mauro Zylstra yang kemarin menyatakan siap main untuk timnas Indonesia andai dihubungi secara resmi. Belum lagi para pemain diaspora U20 kemarin yang semoga saja bisa segera jadi WNI. Jadi lumayan untuk menambah kekuatan. Intinya segala cara pasti akan dilakukan PSSI untuk bisa mempermudah tugas Coach Shin menyiapkan tim terbaik untuk bertarung di round 3. Maka dari itu sekali lagi sabar dan doakan selalu. Semoga semua bisa berjalan sesuai dengan rencana. Oke? Alright guys, itu dia apa pendapat teman-teman berkenaan dengan 4 pemain tadi. Jangan lupa untuk tinggalkan komennya di kolom komentar di bawah guys. Kita doakan semoga 4 pemain ini bisa bermain di dalam kualifikasi Piala Dunia pusingan ketiga nanti guys. Pastinya timnas Indonesia memerlukan penyerang kelas A yang berpengalaman dan juga fullback seperti Kevin Dix yang pernah bermain di Liga Champions. Okay guys, apa pendapat teman-teman? Jangan lupa untuk tinggalkan komennya di kolom komentar di bawah guys. Terima kasih kerana menonton video ini sehingga habis. Jangan lupa untuk tinggalkan like-nya. Okay guys, sihat-sihat selalu. Kita jumpa dalam video akan datang. Assalamualaikum.